Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai earcam ya. Dalam hal ini yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai cara pengerjaan realisasi pengeluaran. Sebenarnya video sebelumnya saya sudah membahas sedikit di cara pengisian realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran ya. Namun mungkin teman-teman itu masih kurang paham ya. Karena itu masih banyak yang bertanya bagaimana sih cara untuk mengisi realisasi pengeluaran. Oke, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe ya channel ini, silahkan ya teman-teman di subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Baik, bagi yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan, yaitu cara mengerjakan realisasi pendapatan ya, atau realisasi pengeluaran ya. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, itu silahkan login terlebih dahulu ya ke akun earcam.kemenak.go.id. Nah, untuk pengisian realisasi pengeluaran itu diisi dari akun staff ya, atau akun operator, atau juga bisa menggunakan akun bendahara ya. Nah, pastikan ya teman-teman sebelum mengerjakan realisasi pengeluaran, teman-teman sudah mengerjakan realisasi pendapatan ya. Teman-teman sudah mengisi terlebih dahulu realisasi pendapatan yang untuk APBN tahap 1 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini pastikan ya teman-teman ini sudah mengisi ya. Yang ini sudah terisi. Jika misal teman-teman belum, silahkan diisi terlebih dahulu ya dengan klik tambah. Klik tambah ya. Nah, di sini sumber dan juga tipe kas. Nah, yang bagi yang belum mengerti silahkan ya dicari di channel ini ya tutorial sebelumnya. Oke, jika yang sudah, kita lanjut ya. Dan juga teman-teman sudah melakukan pemindah bukuan ya. Di sini teman-teman sudah melakukan pindah buku. Nah, tujuan untuk pindah buku yaitu agar teman-teman bisa membelanjakan secara tunai ya, atau dalam kata lain proses pencairan ya, dari tipe kas rekening ke tipe kas tunai. Nah, bagi teman-teman yang sudah oke, berarti kita tinggal melakukan pembelanjaan ya di realisasi pengeluaran. Realisasi pengeluaran artinya ya itu teman-teman itu telah melakukan pembelanjaan ya, atau sudah belanja barang ya. Oke, bisa dipahami ya. Berarti artinya teman-teman sudah melakukan pembelian ya. Nah, di sini sebagai contoh saya kasih ya, ini ada contoh, ini pembelian spidol Snowman Broad Market ya. Terus seharga 312 ya. Artinya kita itu telah membelanjakan uang kita ya. Ini misal ini masih bisa diedit ya teman-teman. Misal ada yang salah, ini juga bisa dihapus ya. Oke, teman-teman bisa paham ya. Oke, nah, untuk cara untuk mengisi realisasi pengeluaran, kita klik saja tambah ya. Ini tambah, kemudian sumber dana tentunya APBN tahap 1 ya. Kemudian tipe kas tunai ya. Ini kan tipenya sudah tunai, kemudian mode pembayaran tunai. Nah, penerima berarti siapa yang menerima uang kita itu ya, atau siapa yang membelanjakan, atau siapa yang menerima ya, di toko mana kita beli. Kalau misalnya teman-teman belum mengisi, silahkan diisi dulu ya di sini. Nah, tipe penerima apakah penyedia, individu atau institusi atau kantor ya. Individu itu perorangan, penyedia berarti penyuplai ya, toko misalnya ya. Kalau individu juga boleh ya. Oke, kalau misal penyedia seperti ini toko-toko yang besar ya. Kalau misal di toko-toko kecil bukan penyedia ya, dia hanya pemasok, atau bukan dia yang menyediakan ya, atau dia hanya membeli ya dari penyedia, berarti dia masuk ke individu aja ya. Kemudian nama toko apa ya, nama tokonya. Oke, saya kasih contoh
nama toko ya atau nama penerima. Misalnya toko kembar kan sudah ya tadi. Misalnya toko Anugrah ya. Oke, kemudian email ini boleh dikosongin, NPWP juga boleh. Kalau misal punya silakan. Provinsi, nah provinsinya misal Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng ya. Kemudian yang lain ini boleh dikosongin ya. Itu hanya yang wajib provinsi sama kabupaten, RT RW bisa ya. Alamat jalan, keterangan, kita klik simpan ya. Nah di sini sudah muncul ya toko Anugrah. Oke, ini sudah ada 3 ya. Ini tergantung dari teman-teman ya. Oke, misalnya, nah tanggal berarti tanggal berapa ya teman-teman ingin membelanjakan ya. Misalnya kalau proses pencairan pastinya ya tanggal pembelanjaan itu setelah pencairan. Berarti kalau pencairannya tanggal 13 ya, kemarin saya isi tanggal 13, berarti untuk pembelanjaannya itu tanggal 14 ya, ataupun kita pilih yang jelas setelah pencairan ya tanggal 15 ya misalnya. Kemudian kita juga harus mengisi waktunya, misal pukul 8 ya 30. Kemudian keterangan boleh dikosongin. Nah kemudian komponen biaya apa ya, biaya apa misalnya di sini kita ke ini bisa semua ya. Misalnya saya di standar proses ya, standar proses. Kemudian kegiatannya kegiatan pembelajaran, sub kegiatan. Nah di sini kan ini sebenarnya sesuai dengan RKAM yang kita buat ya. Di sini nanti akan tampil apa-apa yang sudah kita rencanakan. Jadi teman-teman itu tidak boleh ya membeli barang yang tidak teman-teman masukkan di RKAM, karena di realisasi pengeluaran hanya menampilkan barang-barang yang akan kita beli ya. Oke, gitu. Kalau misal di sini tinta, nah misal kertas HVS ya, kertas HVS. Nah di sini kita programkan 14 ya. Jika misal teman-teman itu memprogramkan 14, jadi teman-teman itu harus membeli 14 kertas HVS ya. Jadi berapapun jumlah ya teman-teman programkan itu harus dibelanjakan. Meskipun tidak dibelanjakan sekaligus itu tidak apa-apa ya. Yang jelas 14 ya dibeli, harus sesuai, dan juga harganya juga ya teman-teman, harganya ini harus sesuai dengan yang dimasukkan di RKAM. Jadi misal teman-teman memasukkan harga kertas 60.000, jadi teman-teman membeli kertas itu seharga segitu ya, 60.000, tidak boleh kurang ataupun lebih ya. Seperti itu, harus sesuai dengan RKAM. Nah banyak lagi teman-teman yang bertanya, terus bagaimana ya kalau misal itu tidak sesuai dengan RKAM? Nah jadi teman-teman itu boleh mengubah harganya ya, bisa mengubah RKAM sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi teman-teman yang belum, misalnya ada RKAM-nya atau harganya yang tidak sesuai ya, atau jumlah yang dibeli tidak sesuai, silahkan ya teman-teman ubah sekarang sebelum itu tidak bisa lagi diubah. Seperti itu ya. Ini sampai tanggal 31 Mei 2021 ya. Nah, karena jika terlambat ya kita tidak bisa mengubah. Artinya kita harus menyesuaikan dengan harga yang kita masukkan di RKAM dan juga jumlahnya. Oke, misalnya harga satuannya tentunya di sini harus 74.750 ya, karena di sini di RKAM itu harganya segitu. Kuantitasnya ini boleh kurang ya, karena tergantung ini, maksudnya ini pembelian pertama, pembelian kedua, yang jelasnya nanti total semua pembelian kertas di komponen kebutuhan sekolah ya. Tadi yang mana ya, tadi di biaya pembelajaran itu 14 kertas ya. Seperti itu kuantitas dan juga. Nah setelah semua selesai pajak ini kan tidak ya, kemudian klik simpan. Ini kita beli 4 ya, berarti kita masih hutang 10 ya. Jadi juga teman-teman ya, makanya kalau misal sekarang ini juga harus kita sesuaikan dengan nota ya. Jadi misal teman-teman
belum menyesuaikan ya, karena di sini nanti kita diminta untuk memasukkan tanggal nota dan juga tanggal realisasi. Ini biasanya tanggal notanya kan sesuai ya, tanggal berapa notanya dan juga tanggal pembayarannya ya. Oke, seperti itu. Dan juga di sini nanti kita diminta untuk memasukkan nomor referensi. Kita diminta untuk memasukkan nomor referensi. Jadi teman-teman itu harus mengingat nomor referensi ini sesuai dengan urutan pembelanjaan ya, karena nanti akan terbaca di buku kas. Nah, jika misal menunggu persetujuan begini, kita masuk ke akun Camat ya. Di akun Camat nanti disetujui. Oke, saya kasih lihat dulu ya cara untuk menyetujui. Kemudian klik logout dulu ya dengan menggunakan akun login dengan menggunakan akun Camat ya. Nah, nanti di pemberitahuan akun Camat akan muncul seperti ini ya. Kemudian realisasi. Nah, ini muncul ya menunggu persetujuan. Nah, Camat juga tidak boleh asal menyetujui ya. Ini juga harus membaca dulu, jangan sampai ada salah ya. Jadi kemudian klik disetujui. Nah, ini tinggal menunggu tanggal realisasi ya. Ini untuk tanggal realisasi dan tadi nomor referensi itu diisi di akun staff ataupun di akun bendahara ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya. Ini notifikasinya akan muncul. Nah, di sini ada meminta realisasi pengeluaran kegiatan ya. Nah, ini tinggal di aksi, kemudian tanggal realisasi ya. Kita tinggal isi. Tadi pembeliannya tanggal 15 ya di nota, berarti ini juga tanggal 15. Pukulnya 8.30. Oke, baik. Kemudian nomor referensi. Tadi di pertama ya 004 ya, berarti untuk pembelian berikutnya menggunakan 005 ya. Bos. Kemudian bulannya masih bulan 4 2021. Ini tergantung, untuk nomor referensi itu tergantung dari sekolah ya. Yang penting berurut. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian ini selesai ya. Ini sudah selesai. Ini keterangan ini tidak muncul ya karena tadi tidak saya isi. Sebenarnya kita boleh. Nah, terus bagaimana cara untuk mengecek tadi ya buku kas? Nah, kita boleh cek ya bukti atau pengeluaran kita di buku kas ya. Di buku kas ya. Kemudian ini muncul ya. Nah, ini untuk bukti nomor bukti ini kan ada ya 003, 04, 05. Ini nanti berurut ya. Ternyata ini tidak ada 03-nya. Tidak apa-apa, ini hanya contoh ya teman-teman, yang penting nanti berurut. Seperti itu. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, 001 itu untuk bukti penerimaan APBN ya. Di nomor rekening. Kemudian 002 itu pemindah bukuan ya dari tunai. Kemudian 003, ini 003 ya, ini 003, ada kesalahan. Ini 003 itu pengeluaran pindah buku ya. Nah, kemudian pengeluaran. Kemudian 004 dia membayar spidol ya. Bayar spidol. Kemudian 005, nah ini membayar kertas HVS folio ya, sejumlah 4. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti ini di sini ya kalau misal habis ya akan hasilnya 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini hasilnya ini ya. Hasil buku kas ini nanti bisa diupload di portal BOS ya. Nah, jadi teman-teman ya, intinya sekarang itu sebelum rekam ini ditutup, ini masih bisa diubah ya. Jadi teman-teman segera ya lakukan pembelanjaan, karena ditakutkan nanti ada harga yang ditetapkan di rekam itu tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Jadi teman-teman itu perlu mengubah harga. Nah, nanti untuk mengubah itu hanya sampai tanggal 31 Mei ya. Tapi mudah-mudahan ada penambahan waktu ya. Nah, kemudian kalau misal ternyata ada kesalahan, oke, ini bisa dihapus ya. Ternyata untuk pembelanjaan itu misalnya ternyata kita salah input, ini harusnya kita tidak beli, harusnya tidak dibeli tapi ikut, atau ada nota tapi tidak dibeli maksudnya ya.
Ini misal tanggal atau katakan tanggalnya salah saja ya, tanggalnya salah, ini boleh diubah. Aksi tinggal edit ya, meskipun nanti harus disetujui lagi oleh akun kepala madrasah ya, seperti itu. Ataupun boleh dihapus. Oke, begitu ya, ini bisa dihapus. Oke, ini tidak apa-apa ya dihapus, selama masih bisa. Yang penting nantinya dikerjakan. Nah, karena kalau tidak dikerjakan ya nanti untuk tahap 2-nya ya bos, tahap 2-nya nanti tertunda ya. Dan juga ini menjadi penilaian kinerja ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bos afirmasi dan bos kinerja ya. Oke, mungkin bisa ya. Teman-teman sudah bisa mengisi realisasi pengeluaran. Oke, mungkin cukup ya untuk tutorial kali ini. Jika misal teman-teman ada yang kurang jelas, boleh teman-teman tanyakan ya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya channel ini agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, jika misal ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.